Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya BBM bisa sampai ke SPBU? Atau gimana sih mereka mengelola minyak mentah dan gas hingga bisa jadi BBM dan LPG yang kita gunakan sehari-hari? Selama ini, kita cuma tahu Pertamina. Tapi ternyata, di balik itu ada sistem yang jauh lebih besar dan kompleks. Ada 6 subholding yang masing-masing punya peran penting dalam memastikan energi tetap tersedia untuk kita semua. Nah, di video ini, kita bakal kupas tuntas semuanya dengan cara yang simpel dan gampang dipahami. Jadi kita mulai dari yang paling atas dulu. PT Pertamina Persero. Nah, perusahaan ini tuh dipimpin sama Muhammad Iriawan sebagai komisaris utama dan Simon Aloysius Mantiri sebagai direktur utama. Pertamina ini bisa dibilang induknya semua bisnis energi di Indonesia. Tugasnya ngawasin, ngatur strategi, dan pastiin semua unit bisnisnya berjalan dengan baik. Tapi nih, kalau Pertamina cuma ngawasin doang, siapa dong yang ngejalanin operasionalnya? Nah, disinilah peran subholding. Gampangnya, subholding ini kayak anak-anak perusahaannya Pertamina yang ngurusin operasional secara lebih fokus dan lebih rapi. Supaya operasionalnya lebih rapi, Pertamina membagi tugas ke 6 subholding. Kita mulai dari yang pertama yaitu ada Upstream, Refining and Petrochemical, Commercial and Trading, Power and New and Renewable Energy, Gas, Integrated Marine Logistics. Dan jangan salah, dari masing-masing peran tersebut, mereka juga memiliki nama PT serta komisaris dan direktur yang berbeda-beda dalam masing-masing tugasnya. Oke, biar gua rapihin dulu papan kerja kita. Pertama, kita mulai dari subholding upstream, atau dalam bahasa Indonesia disebut subholding hulu. Fokus mereka ada di eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi. Subholding ini dipegang oleh PT Pertamina Hulu Energi, dipimpin oleh Rinaldi Firmansyah sebagai komisaris utama dan Khalid Said Salim sebagai direktur utama. Tugas utama mereka adalah mencari dan menemukan cadangan minyak serta gas baru melalui penyelidikan sistematis terhadap struktur batuan di bawah permukaan tanah, termasuk pengeboran eksplorasi. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab mengelola sumur-sumur produksi, memastikan minyak dan gas bisa diekstraksi dengan aman serta efisien. Setelah minyak mentahnya diambil, siapa yang ngolah jadi BBM, LPG, dan produk turunannya? Nah, disinilah peran subholding Refining and Petrochemical yang dijalankan oleh PT Kilang Pertamina Internasional, dipimpin oleh Triharyo Indrawan sebagai komisaris utama dan Taufik Aditya Warman sebagai direktur utama. Refining dan Petrochemical dalam bahasa Indonesia adalah pengolahan dan petrokimia. Subholding ini bertugas mengolah minyak mentah menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, dan aftur. Selain itu, mereka juga mengolah gas menjadi LPG serta menghasilkan produk petrokimia yang digunakan dalam berbagai industri. Oke, mari kita lanjut ke subholding komersial dan trading, atau dalam bahasa Indonesianya subholding komersial dan perdagangan yang dikelola oleh PT Pertamina Patraniaga. Subholding ini dipimpin oleh Ego Syahrial sebagai komisaris utama dan Rifa Siahaan sebagai direktur utama. Setelah minyak dan gas berhasil diolah menjadi BBM dan LPG, disinilah tugas subholding komersial dan trading dimulai. Mereka bertanggung jawab untuk mendistribusikan dan menjual produk energi ini ke seluruh Indonesia, memastikan BBM dan LPG tersedia di SPBU, agen, serta industri sesuai kebutuhan masyarakat dan bisnis. Selanjutnya kita masuk ke subholding Power dan New dan Renewable Energy, atau dalam bahasa sederhananya, subholding yang ngurusin pembangkit listrik dan energi baru dan terbarukan. Energi baru adalah energi yang belum banyak digunakan di Indonesia, misalnya hidrogen atau nuklir. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang bisa diperbarui secara alami dan nggak habis, seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan bioenergi. Subholding ini dikelola oleh PT Pertamina Power Indonesia dengan Rida Mulyana sebagai komisaris utama dan John Anis sebagai direktur utama. Tapi, kenapa Pertamina harus punya subholding ini? Bukannya listrik itu urusan PLN? Jadi, subholding ini khusus buat membangun dan menyediakan listrik dalam skala besar untuk kebutuhan internal Pertamina. Contohnya, kilang minyak,
pabrik petrokimia, depo BBM, semua itu butuh pasokan listrik yang stabil dan besar supaya operasionalnya lancar. Tapi, selain itu, mereka juga punya peran dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan, seperti tenaga surya dan panas bumi. Jadi, ke depannya, Pertamina nggak cuma bergantung pada sumber energi konvensional, tapi juga ikut mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, kita masuk ke subholding gas. Subholding yang mengelola gas bumi dan infrastrukturnya di Indonesia. Dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PGN, dengan Wahyu Utomo sebagai komisaris utama dan Gamal Imam Santoso sebagai direktur utama. Tugas utama mereka adalah mengelola gas bumi, mulai dari transportasi, distribusi, sampai pemanfaatannya untuk industri dan rumah tangga. Gas ini berbeda dengan LPG. Kalau LPG, itu dihasilkan dari proses pemurnian minyak bumi dan gas bumi, lalu disimpan di dalam tabung dalam bentuk cair. Sedangkan gas bumi langsung diambil dari perut bumi dan dialirkan langsung melalui jaringan pipa ke berbagai sektor, seperti industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga. Bahkan sekarang, beberapa perumahan sudah punya jaringan gas bumi sendiri. Jadi, masyarakat bisa langsung pakai gas tanpa harus beli tabung lagi. Selain lebih praktis, gas bumi juga lebih aman. Kalau sampai bocor, gas ini akan langsung naik ke udara, jadi risikonya lebih kecil. Beda dengan LPG, yang kalau bocor justru mengendap di permukaan bawah dan lebih mudah terbakar kalau ada sumber api. Yang terakhir ada Subholding Integrated Marine Logistics, yaitu subholding yang menangani transportasi laut dan logistik di Pertamina. Subholding ini dikelola oleh PT Pertamina International Shipping, dengan Mokhtar Hussein sebagai komisaris utama dan Yoki Firnandi sebagai direktur utama. Tugas utama mereka adalah mengelola armada kapal Pertamina yang bertanggung jawab mengangkut minyak mentah, BBM, LPG, dan produk lainnya ke seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Jadi, mereka bertugas membawa minyak mentah dari luar negeri ke Indonesia, kemudian mengirimkannya ke kilang minyak untuk diolah menjadi berbagai produk seperti BBM, LPG, dan petrokimia. Setelah proses pengolahan selesai, mereka juga bertanggung jawab mendistribusikan hasil produksi kilang ke berbagai wilayah di Indonesia melalui transportasi laut, memastikan pasokan energi tetap lancar di seluruh negeri. Selain itu, mereka juga melakukan ekspor untuk beberapa produk tertentu. Misalnya, ada jenis BBM atau gas yang jumlah produksinya lebih banyak dari kebutuhan dalam negeri sehingga sebagian dijual ke negara lain. Begitu juga dengan beberapa produk petrokimia yang memang memiliki pasar di luar negeri. Jadi, selain memastikan energi cukup untuk kebutuhan dalam negeri, mereka juga berperan dalam perdagangan energi di tingkat internasional. Jadi, itulah gambaran besar tentang 6 subholding Pertamina dan peran penting mereka dalam mengelola energi di Indonesia. Sebenarnya, masih banyak jajaran direksi di masing-masing perusahaan, tapi di sini kita fokus bahas yang inti-intinya aja, biar lebih gampang dipahami. Semua informasi mengenai komisaris dan direktur yang disebutkan tadi berasal dari website resmi mereka per Januari 2025. Gimana menurut kalian? Apakah sistem seperti ini sudah efektif? Atau justru perlu ada perubahan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.